Lo pikir robo advisor itu jalan pintas biar bisa kaya tanpa mikir? Salah besar. Gue tahu banyak orang hari ini naruh duit di aplikasi investasi yang katanya serba otomatis, serba pintar, dan serba aman. Tinggal klik, tidur, bangun-bangun, saldo naik. Ilusi banget. Karena yang lucu adalah banyak yang percaya sama AI mengatur uangnya. Tapi ngatur uang sendiri aja nggak pernah bisa. Dan sebelum lo semakin yakin robo advisor itu penyelamat hidup lo, coba jawab. Kalau itu benar, seaman dan sekeren itu, kenapa masih banyak yang rugi dan panik setiap market jatuh? Kalau mesin bisa bikin kita kaya otomatis, kenapa masih ada orang yang miskin? Sekarang tarik napas, kita obrolin pelan-pelan. Gue pernah dapet DM dari seorang mahasiswa. Namanya Dimas, gaji part-time cuma 2,5 juta. Tapi dia percaya satu hal, investasi harus mulai sekarang biar nggak nyesel nanti. Dia masuk ke robo advisor yang populer. Deposit awal 1 juta. Auto top up setiap bulan. Dan selama 6 bulan, dia nggak pernah buka aplikasinya lagi. Karena dia pikir, mesin pasti lebih pintar dari manusia. Gue santai aja. Sampai suatu hari, dia buka aplikasinya dan lihat portofolionya minus 12%. Dan kalimat pertamanya ke gue adalah, "Bang, katanya ini aman. Kok tabungan masa depan gue hilang?" Tapi sebenarnya, apa yang hilang itu uangnya atau kesadarannya? Fenomena kayak gini bukan kasus 1-2 orang. Ini kejadian setiap minggu. Kenapa? Karena ada 3 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan pengguna robo advisor. Yang pertama, masuk tanpa ngerti resiko. Banyak yang mikir, AI kan pinter, pasti aman. Padahal kalau lo nggak ngerti naik turunnya market, itu sama aja kayak naik roller coaster, tapi mata ditutup. Yang kedua, nyangka hasil pasti stabil. Robo advisor itu bukan ATM, bukan juga mesin ajaib. Kalau market jatuh, ya turun. Tapi banyak orang yang kaget. Padahal mereka gak pernah baca, return tidak dijamin. Yang ketiga, gak tahu tujuannya. Mau buat dana darurat, pensiun, nikah, atau apa? Banyak yang cuma ikut tren karena takut ketinggalan. Dan parahnya, semua ini kelihatan cerdas dari luar, tapi bodoh secara finansial dari dalam. Tapi kalau robo advisor itu bukan penyebab utama, siapa yang sebenarnya salah? Gue mau lo bayangin analogi sederhana ini. Misalnya, lo naik ojek online. Kalau lo nggak kasih alamat tujuan, apakah driver bisa bawa lo ke tempat yang benar? Jawabannya tidak. Dan itu bukan salah drivernya. Robo advisor itu cuma mesin bantu. Driver otomatis. Yang jalannya berdasarkan data dan algoritma. Masalahnya, banyak orang yang nggak tahu mereka mau kemana. Mereka cuma bilang, pokoknya pingin kaya. Tapi nggak tahu umur investasinya. Nggak tahu toleransi resikonya. Nggak tahu kapan harus top up
dan kapan stop. Jadi, kalau rugi sedikit, langsung panik, langsung tarik, langsung nyalahin aplikasi. Padahal, rugi itu bukan kegagalan, tapi bagian dari proses bertumbuh. Sama kayak nanam pohon. Nggak ada pohon yang tumbuh setiap hari lurus ke atas. Ada angin, badai, kering, dan hujan. Dan kalau lo cabut pohonnya setiap takut kering, ya lo nggak bakal punya pohon. Balik lagi ke cerita Dimas. Saat portofolionya minus 12%, dia panik. Dia tarik semua uangnya, dan hasil akhirnya dia rugi beneran. Fix, permanen. Sebulan kemudian, market naik lagi. Kalau dia tahan, dia balik modal. Bahkan bisa untung. Dan kalimat yang dia bilang ke gue bikin gue diem lama. Bang, ternyata yang bikin gue rugi bukan robo-advisornya. Yang bikin gue rugi itu gue sendiri. Karena dia investasi bukan karena paham, tapi karena takut ketinggalan. Karena dia percaya mesin, tapi nggak percaya dirinya sendiri. Jadi sebenarnya, gimana caranya pakai robo-advisor biar nggak jadi korban berikutnya? Kalau lo mau pakai robo-advisor dengan aman dan sehat, ikutin 3 rumus sederhana yang bisa nyelamatin lo dari bencana finansial. Yang pertama, tentuin tujuan sebelum mulai. Bukan biar kaya, tapi yang jelas. Nikah 3 tahun lagi, dana darurat 6 kali gaji, atau pensiun 25 tahun lagi. Karena tujuan menentukan strategi. Yang kedua, pilih resiko sesuai mental, bukan gengsi. Kalau naik turun dikit bikin lo stres, ambil yang konservatif. Bukan ikut temen yang agresif. Tenang itu juga keuntungan. Yang ketiga, jangan asal tarik pas turun. Market itu kayak ombak. Kalau lo renang lawan ombak, lo tenggelam. Kalau lo ikut ritmenya, lo sampai pantai. Rugi itu cuma sementara. Rugi permanen terjadi saat lo menyerah. Dan yang paling penting, robo-advisor bukan pengganti otak lo. Dia cuma alat bantu. Gue tahu banyak dari lo yang nonton video ini dan ngerasa relate. Pernah panik, pernah rugi, pernah kecewa. Tapi dengerin ini baik-baik. Uang lo bukan hilang. Yang hilang itu kontrol atas diri lo. Uang itu kayak air. Kalau lo nggak tahu alirannya, akhirnya cuma habis tanpa bekas. Dan robo-advisor itu bukan solusi instan. Bukan obat ajaib. Bukan juga jalan pintas jadi kaya. Yang bikin lo kaya bukan aplikasinya, tapi kesadaran lo, mindset lo, dan disiplin lo. Jadi mulai hari ini, sebelum lo klik invest, tanyakan ke diri lo sendiri. Gue ngerti apa yang gue lakukan, atau gue cuma ikut-ikutan. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo, dan mungkin cerita lo bisa nyelamatin orang lain. Karena kadang kemiskinan bukan karena uangnya hilang, tapi karena lo gak pernah sadar kemana uang lo pergi.